Oke guys, selamat datang kembali di channel Guru MTK. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Mari kita dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Ya, kali ini saya akan bahas tentang ada salah satu subscriber saya bilang, "Kak, tolong dong bahas soal-soal ini nih." Iya, ini dia soal request dari subscriber. Mantap soalnya. Oke, kita akan bahas semuanya, pastikan kalian tidak melewatkan satu penjelasannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini pakai bahasa Inggris ya. Ini sebenarnya saya harus mengartikan dulu ya. Jadi the maximum recommended pulse rate. Ini kalau nggak salah denyut nadi ini ya. Denyut nadi. Jadi gini katanya ya. Denyut nadi maksimum yang direkomendasikan itu dalam bentuk R gitu ya ketika seorang sedang berlatih atau sedang berlatihan gitu kan. Untuk seorang yang berusia X tahun gitu kan, diberikan dengan persamaan ini katanya gitu ya. R sama dengan 176 dikurangi 0,8x. Nah, X ini tadi tahun atau umurnya gitu ya. What is the age? Maksudnya umur berapa gitu kan? Pada umur berapa seseorang yang memiliki dengan rekomendasi tekanan darah lagi denyut dari maksimum ketika latihan itu 140. Jadi umurnya berapa nih katanya? Di umurnya berapa seseorang yang denyut nadinya 140 gitu kan. Kita coba ini sebenarnya gampang soal aljabar biasa ya, cuman yang susah adalah menerjemahkan maksud soalnya gitu kan. Jadi R itu 176 dikurangi 0,8x, katanya pulse rate-nya itu denyut nadinya 140, berarti R dong, kan si denyut nadi kan R tadi itu kan, berarti R nya 140 kan. Kemudian yang ditanya itu X itu usianya kan, atau umurnya gitu. Sekarang kita substitusikan aja ke situ. Jadi 140 sama dengan 176 dikurangi 0,8x. Pindah ruaskan. 176 kurangi 140 kan 36. Jadi 36 bagi 0,8. Hasilnya sama dengan 36 dikali 5/4. Kenapa 5/4? Karena 0,8 itu kan 4/5. Ya enggak? 4/5. Jadi dikali dibaliknya gitu kan jadi 5/4. 36 sama 4 kan bisa dicoret jadi 9 kan ya. 9 kali 5 45. Ada jawabannya dia. Oke. Jawabannya yang B nih. Nah, ini tadi kan coret sini, ini coret jadi 9 kan. 9 kali 5 kan 45. Gitu kan ya. Nah, jadi yang sulit adalah menerjemahkannya. Mungkin kalau teman-teman mantap bahasa Inggrisnya sebentar juga selesai ini. Tapi maksud soal itu dia nyari usianya berapa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2. Ini kan ada geometri nih ya. Ini sebenarnya konsepnya udah sering saya jelaskan terkait dengan sudut-sudut segitiga nih ya. Di segitiga di atas gitu kan, segitiga ABC di atas, what is X in terms of Z? Ini kalau saya artikan gitu kan, maksudnya tuh X ini dalam Z gitu, jadi masih ada Z-nya karena di optionnya Z semua nih. Gimana caranya? Gini. Nah, ini saya mulai dari ini dulu nih. Ini kan segitiganya ABC kan, yang ditanya itu X-nya berapa katanya kan, ini berapa nih. Tapi kalau dinyatakan dalam bentuk ada Z-nya. Nah, ini kan kita bisa jumlahin nih. Ya enggak? Ini bisa kita jumlahin. Itu kan jadi 37 plus Z kan. Nah, sekarang kalau untuk mencari X, kita tahu kan total sudut dalam segitiga 180 ya. Jadi X ditambah dengan 70 ditambah dengan 37 tambah Z, hasilnya pasti 180 dong, karena jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Perhatikan sama kita. X-nya sama dengan, ini kan 107 nih. Ini tambah ini kan 107 kan? Ya, hasilnya 107. Ya enggak? 107. Pindah ruas jadi minus 107. Ini kurangi ini, jadi berapa nih? 73 kurangi Z. Nah, X-nya sama dengan 73 kurang Z. Udah gitu aja. Ada jawabannya yang E. Gitu kan? Nah, ternyata gampang dia. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. If the perimeter, perimeter itu keliling ya. Keliling sebuah persegi panjang. Garden plot. Pokoknya taman lah ya. Taman berbentuk persegi panjang itu dia kelilingnya 34 feet. 34 kaki ya. Dan its area ini luasnya 60 square feet, jadi 60 kaki persegi. What is the length of each of the longer side? Jadi tentukan panjang dari sisi terpanjangnya gitu kan, panjang sisi terpanjang ini longer side, sisi terpanjang. Caranya gimana kan gini katanya nih, kelilingnya 34, keliling persegi panjang itu kita tahu apa rumusnya, 2 kali P tambah L sama dengan 34 kan, berarti P plus L nya kita tinggal coret kan, ini kamu bisa coret nih, ini saya ini coret. Jadi berapa? 17 kan? Jadi P plus L nya 17. Jadi saya nyatakan dalam bentuk, karena yang diminta longer side berarti panjangnya kan, berarti kita harus menyatakan L dalam P. Jadi L sama dengan 17 dikurangi P. Oke, kita simpan ini.
Kita save ya. Save dulu sama kita nih. Kemudian L itu luasnya kan, luasnya sama dengan 60 kaki persegi. Panjang kali lebar itu sama dengan 60. Nah, lebarnya saya substitusikan ke situ. Nah, kan. Jadi P dikali dalam kurung 17 min P. Nah, 17 min P dari sini ya. Nah, ini kita kali pelangi. Ini kali sini. Kemudian ini kita kali sini. Dapat 17P min P kuadrat sama dengan 60. Pindah ruaskan, bentuknya persamaan kuadrat jadi P kuadrat min 17P plus 60. Yang dikali hasilnya 60, dijumlah hasilnya minus 17. Itu kan cuma ada 12 sama 5 kan? Karena yang diminta terpanjang, maka kita dapat P-nya sama dengan 12. Ini P sama dengan 5, ini bisa sih ya sebenarnya gini. Tapi yang dimintakan yang terpanjang, jadi P sama dengan 12. Oke, jawabannya ada yang D. Sekali lagi, ini soal sebenarnya gampang, soal-soal SMP ini sebenarnya. Cuma karena dia soal bahasa Inggris gitu kan, kita perlu menerjemahkan dan substitusikan di digabungkan dengan konsep persamaan kuadrat. Oke, atau mungkin bisa juga menggunakan konsep lain. Nah, kalian mungkin punya caranya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke ya. Selanjutkan, nomor 4. 3 machines individually. Jadi ada 3 mesin nih. Masing-masing bisa mengerjakan sebuah pekerjaan dalam 4, 5, dan 6 jam. Jadi ada 3 mesin nih. Katakanlah mesin A, mesin B, mesin C gitu ya. Katanya masing-masing itu bisa mengerjakan sebuah pekerjaan dalam 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kemudian, what is the greatest part of the job? Ini saya nerjemahinnya kayaknya bagian terbesar gitu kan dari pekerjaan. Jadi berapa part gitu, part terbesarnya. Ya, misalkan sebuah pekerjaan nih bisa dikerjakan berapa bagiannya nih. Nah, yang paling besar itu kalau dikerjain dalam 1 jam oleh 2 mesin gitu kan, oleh 2 mesin. Jadi gini dia kan, A-nya ini kan seperempat. Seperempat ini maksudnya kan tadi kan mengerjakan sebuah pekerjaan dalam 4 jam. Berarti dalam 1 jamnya dia jadi seperempat pekerjaan. Jadi seperempat ini saya tuliskan seperempat pekerjaan dalam 1 jam karena yang ditanyakan in 1 hour gitu kan. Jadi saya buat dalam 1 per 1 jamnya. Ini berarti kan seperempat pekerjaannya dong. Karena dia mengerjakan satu pekerjaan dalam 4 jam. Berarti dalam 1 jamnya dia seperempat pekerjaan dong menyelesaikannya. B-nya 1/5, C-nya 1/6. Karena kan 6 jam satu pekerjaan, 5 jam satu pekerjaan. Jadi dia dibuat sepernya kan. Nah, sekarang yang diminta, kalau dia ini dua-dua nih, berdua-berdua. Saya ambil ini. Kalau mesin A sama mesin B digabungkan. Kerja bareng nih. Jadi kan 1/4 sama 1/5. Jadinya 9/20. Nah, 9/20 ini apa? 9/20 ini adalah 9/20 bagian pekerjaan dalam 1 jam. Tadi kan saya bilang ini kan 1/4 pekerjaan dalam 1 jam. Artinya juga sama. 9/20 pekerjaan dalam 1 jam. Karena yang diminta di sini the greatest part. Jadi berapa bagian terbesar pekerjaan tadi bisa dikerjakan kalau 2 mesin yang bekerja. Ini kan 9/20 pekerjaan. Kalau A plus C 5/12 pekerjaan. Kalau yang terakhir B plus C 1/5 tambah 1/6 jadinya 11/30. Ini pakai sistem kali silang aja ya. Jadi 5 kali 1 5, 4 kali 1 4. 4 tambah 5 kan 9 nih. Bawahnya tinggal kita kalikan 20. Begitu juga seterusnya ya. Ini 6 kali 1, 4 kali 1 jadi 10 kan, 10/24. Saya sederhanakan jadi 5/12. Ini juga sama, 6 kali 1 6 tambah 5 kali 1 jadi 11/30. Nah, kita cek di optionnya. Ada 11/30 kan, ada 9/20 juga ada. 3/5 nggak ada, 11/15 nggak ada, 5/6 juga nggak ada. Berarti ini nggak usah kita pakai. Oke, berarti kita pakainya cukup yang ini sama yang ini aja, kita bandingkan. Mana yang paling besar? Katanya kan the greatest nih. Oke ya. Caranya gimana? Kita bandingkan aja 9/20 kita bandingkan dengan 11/30. Caranya gimana? Kita kali silang aja. Kita kali silang untuk mengetahui mana yang paling besar. Kan 9 kali 30 nih, 270 ya. 20 kali 11 kan 220. Oke, maka kalau saya bandingkan ternyata ini lebih besar. Yang ini. Berarti 9/20 dong yang lebih besar. Ternyata yang terbesar itu bagiannya kalau dikerjakan oleh siapa? Oleh A, mesin A sama mesin B. Ini bisa lebih banyak, artinya part pekerjaannya lebih banyak dikerjakan gitu kan dalam waktu 1 jam. Jawabannya yang 9/20. Gitu ya. Kalaupun dibandingkan dengan ini juga pasti ini lebih kecil dia. Ini kan 5/12 kalau dikali 9 jadinya 5 kali 20 100. 12 kali 9 jadinya 100 berapa? 108 ya kan? Itu masih lebih besar ini kan? Ini lebih besar nih. Jawabannya yang B. Jadi gitu ya. Kalau mengerjakan soal tipe seperti ini udah pernah saya bahas ya di video saya yang lalu-lalu terkait dengan bekerja bersama gitu ya. Nanti kalian cek aja ya di video saya. Kalau mengerjakan bareng-bareng nanti kira-kira
berapa waktu yang dibutuhkan. Itu sistemnya dibuat jadi 1/. Oke. Saya lanjutkan soal nomor 5. The price of certain television set is discounted by 10%. Ini mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Jadi intinya gini, harga sebuah televisi gitu kan ya, itu didiskon 10%. Kemudian the reduced price, misalnya harga setelah diskon ini tadi ya, jadi harga yang setelah dikurangin tadi itu didiskon lagi 10% lagi. Jadi harga TV didiskon 10%, terus didiskon lagi 10% gitu kan. Nah, ini intinya diskon ini akan sama dengan sebuah diskon langsung gitu kan. Jadi sama dengan kalau kita diskon berapa nih. Kalau ini kan 10% dari harga awal, kemudian didiskon lagi gitu kan dari harga yang sudah dikurangin harga diskon pertama. Nah, ini senilai dengan diskon berapa kalau kita satu kali diskon gitu kan. Mungkin dulu pernah lihat kalian kalau di mall-mall gitu kan ada diskon namanya 50 gitu kan plus 40. Sejatinya ini bukan 90%. Kalau kalian menyebutnya, ada pakaian diskon 50 plus 40, berarti diskonnya 90%. Ini salah kalau 90% ya. Ini bukan 90% diskonnya. Ini salah. Yang benar adalah diskon pertama ini kita kalikan dengan harga awal. Harga awal dia katakanlah A. Gitu kan? Jadi harga dia setelah diskon kan tinggal 50% dong. Nah, yang 40% ini bukan dikali dengan harga A, tapi dikali dengan harga setelah diskon dia. Harga setelah diskon dia kan jadi 50% kan? Jadi 50% A kan? Setelah diskon yang pertama. Ya nggak, harganya jadi setengahnya kan? Nah, yang 40% baru kita kalikan ke sini. 40% dari 50% berapa? Kan cuma 20% kan? 40 kali 50 kan? 2000 ya, 2000 per 100 kali 100 berarti 20% jadinya kan? Maka diskon itu sebenarnya 50% plus 40%. 40%, sorry. 20 maksudnya ya. 20%. Jadi berapa? Jadi 70% sebenarnya diskonnya. Jadi kalau ada keterangan di mall-mall 50 plus 40 itu bukan 90 tapi 70%. Begitupun kalau ada 50% plus 20%. Ini bukan artinya 70%, tapi berapa? 50% bener, tapi yang 20% ini setengahnya lagi kita pakai, jadi 60%. Kenapa setengahnya? Karena kan tinggal setengah harga tadi kan. Di awal udah dipotong setengah harga. Ini 60% ya, bukan 70%. Begitupun dan seterusnya. Tinggal dikali dengan persen ini dikali dengan harga setelah diskon yang pertama. Nah, ini pun sama konsepnya. Jadi gini, diskon 1 kan 10%. Dari harga awal yang 100%. Diskon 2, 10% dari harga setelah diskon 1. Jadi bisa saya tuliskan begini deh. Harga barang setelah diskon 1 dan 2 adalah 10% ditambah dengan, kayak tadi kan ya, ini kan 50% tetap kita pakai. Ini juga 50% tetap kita pakai. Ini diskon yang pertama kita pakai full 10%. Ya, terus. Nah, 10% lagi ditambah dengan, nah ini 10%. Jadi 10% tadi ditambah dengan 10% dikali dengan 100 min 10%. Kenapa 10%? Kan tadi udah dipotong 10% kan diskonnya. Berarti ini 10% ditambah dengan 10% dikali dengan 90%. Nah, yang ini kenapa saya kurangin 10? Kan harga ini adalah harga setelah diskon yang pertama, 10% tadi kan? Di 90%. Jadi berapa 10% plus 9%? Ini kan 9% nih. Hasilnya 19%. Ternyata 19% itu adalah single diskonnya. Jadi kalau kita mau diskon sekaligus ya harganya 19%. Cuman kalau misalkan marketing itu nggak menjual kalau 19%, lebih menjual 10 plus 10 dibanding dengan 19%. Begitupun yang tadi ya. 70% itu nggak begitu menjual. Yang lebih menjual ini 50 plus 40 karena kebanyakan orang awam akan ngitung dijumlahin langsung. Jadi 90%, 90% ternyata salah cara perhitungannya. Oke, jadi jawabannya adalah 19%. Gitu cara ngitungnya ya. Oke, saya rasa paham. Kalau misalkan masih ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jika teman-teman masih punya soal-soal yang ingin ditanyakan lagi, silahkan kalian boleh kirim email ke saya. Nanti emailnya saya tuliskan di deskripsi. Atau nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk bisa mengetahui update video terbaru. Dan share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.